Assalamualaikum. Ini saya akan coba perlihatkan tanaman cabai umur 36 hari. Ini cabai yang saya tanam penaburan benih tanggal 1, penanaman 13 Juni. Kalau jagung ini 10 Juni ya. 10 Juni itu biji. Kalau ini biji penaburan biji cabai ini tanggal 1 saya tanam 13. Jadi daun kepek kecil-kecil. Kondisinya seperti ini. Alhamdulillah tanaman cabai ini nggak begitu banyak tumpang tindih. Kalau dilihat dari jauh sih cabainya nggak kelihatan karena ketutup jagung ya, tanaman jagung ini. Tapi alhamdulillah saya lihat pertumbuhan tanaman cabai bagus, tidak tumpang tindih ya. Ini yang saya sistem pertama penaburan sebelum bendengan, itu video sebelumnya ini cuma pemberian abu, dolomit, air, pupuk cair. Pupuk cairnya kan saya infokan, sudah saya bikin videonya cara pembuatannya. Sedangkan yang masuk pupuk hanya TS. Ini TS-nya juga masih ada ini. Ini TS-nya nih. Nah, ini pupuk kandang sapi. Dan itu terlihat dolomitnya. Sampai saat ini juga saya belum melakukan pengocoran. Hanya spray pertama. Intinya kan saya di tanaman cabai. Kalau jagung ini kan untuk anjir ya. Saya gunakan hanya untuk anjir agar nanti tanaman cabai ini ada pengikat agar tidak mudah roboh. Saya ganti anjir ini dengan tanaman jagung. Jika ada yang bisa untuk dimanfaatkan dan mendapatkan hasil, kenapa saya nggak lakukan? Kalau anjir kan hanya anjir, saya beli. Kalau untuk 1600 tanaman cabai kan saya juga butuh 1600 anjir. Kalau ini kan saya butuh jagung ya ngikutin aja tanaman cabai. Kalau soal jagung ini tidak ada yang tumbuh 1, 2, 3, nggak semua bendengan itu ya, saya pentingnya itu ada tanaman jagung agar nanti saat saya pemberian kenteng antara tanaman ini ke sini, ini kan nanti ada tali. Nah, ini tanaman cabai yang seumpama tidak ada tanaman jagung ini tumbuh, seperti yang di sebelah sini, ini tanaman jagung tumbuh, sebelah sini tidak, ini tanaman jagung tidak tumbuh. Nanti ini kan ada tali kenteng ke sini. Nah, ini nanti saya ikatkan ke tali yang di sini kalau ini tanaman. Jadi nggak harus semua tanaman jagung itu tumbuh. Ada ya, saya cari gimana caranya agar saya irit. Dalam bertani kan irit. Saya patokannya ini harga cabai ini rendah. Saya nggak mau tinggi-tinggi. Saya berharap harga cabai itu stabil. Tapi saya ambil itu, prinsip saya itu harga terendah, harga rendah. Enggaknya ada target harga tengah 15.000. Bagaimana ini kalau saya waktu panen, waktu saya dapat harga 15.000 ini, saya ini dapat untung plus dari modal saya yang saya keluarkan.
Nah, kenapa saya pilih benih biji tanam cabai? Kalau untuk 1.600 tanaman cabai, kalau saya beli benih itu satu beki, kalau di sini jualan satu beki itu isi 400-360 pohon cabai siap tanam. Itu harganya 60.000, ada yang 70.000, ada yang 80.000, tergantung ini ya, jenisnya sama merek kadang-kadang ya. Ada yang Poniron, ada yang Virgo, ada yang Ori 212, ada Kaliber, ada Kasar, sama banyak itu ya. Kalau soal merek ya, itu berbeda-beda juga harga. Nah, kalau saya beli satu pak 70.000, terus saya tabur sendiri, saya bikin benih sendiri, saya tanam. Alhamdulillah hanya modal 70.000 cukup untuk 1.600 lubang. 70.000 sama yang kalau kita beli untuk itu kan 4 beki, belum nanti tanjangan susulan, maksudnya tumbal salam yang mati-mati itu kan kita harus sulam. Otomatis kita harus sediakan 5 beki. 5 beki kali 70, 350 dibanding dengan yang 70.000. Apa lebih mahal yang 70.000? Hidup. Alhamdulillah ini tanaman cabai juga hidup seperti halnya baru tanam. Ini kalau soal hidup ini alhamdulillah. Saya ilmunya itu harus pakai ilmu ya. Ikhtiar kita hanya harus pakai niat, pertama niat. Kita belajar pakai ilmu gimana caranya tanaman kita bibit sendiri tumbuh. Untuk hasil ya gimana caranya agar seperti orang kita beli bibit. Satu beki 70.000. Saya beli satu pak 70.000. Untuk tanaman ini alhamdulillah cukup sampai sana. Masih sisa itu juga. Saya sampai bingung mau taruh di mana ini. Saya lihat-lihat yang sekiranya kecil saya cabut. Saya pindah, bahkan ini lubang tanam jagung. Yang ini kan harusnya ini di jagung. Karena tanaman jagungnya saya sisa. Saya taruh aja nih yang sekiranya jagung tidak tumbuh. Saya beri ini cabai. Kalau kita niatnya kan cari rezeki, bagaimana caranya kita minimkan itu modal. Sepertinya saya dulu usaha, sama saya usaha harus modal sekian-sekian. Gimana caranya kita minimkan dulu ini modal. Nanti baru kedepannya kalau kita sudah paham, sudah tahu, hasilnya sudah harga ini stabil. Nah, kalau sudah harga stabil, harga cabai stabil, saya sudah ikutin aja, stabil kok, pakai pupuk ini hasilnya ada untungnya, ya sudah itu harga stabil. Nah, ini harga cabai nggak stabil, kadang tinggi. Nah, intinya kalau saya nyari ya pas harga tinggi kan saya nggak tahu prediksi ya, maksudnya data tahun kemarin hari ini bulan ini di tahun kemarin berapa, terus sekarang berapa. Nah, yang tahun kemarin ini kalau Juni kemarin tuh 18.000. Yang sekarang ini harga 32.000. Nah, kenapa saya ini masuk ini Juni? Karena tahun kemarin itu harga bagus sampai 80-90. Tanaman hari ini bulan Juli ini tahun ke depan panennya ini datanya harganya bagus. Saya juga tanam ini seperti itu. Yang saya rubah itu, saya tiap hari atau tiap bulan itu saya ada cabai. Makanya saya bikin bendengan itu 3 tahap atau 4 tahap. Yang sana sudah mau panen, cabai sudah mau berbunga, sini tanam.
Di sana panen, nanti yang satu petak itu lagi tanam. Kalau pas sana sudah habis, ini sudah mulai berbuah. Saya nggak mau pusing-pusing soal harga, jadi harga rendah, harga tinggi yang saya keluarkan uang itu kan hampir baru 1.300.000. Hanya waktu. Kalau soal ribet ya kita harus telaten ya, namanya usaha itu dirintis dengan ketelatenan, dengan ilmu dan keuletan. Mungkin insya Allah usaha itu akan berkah, usaha itu akan berjalan. Jika ada kegagalan, cari kenapa ini ada kegagalan. Apa ada yang kurang atau ada yang salah. Kalau gagal kita diam merasa kita nggak salah, ya nggak dicari kenapa kegagalan ini, sebab apa, karena apa, ya sudah bangkrut yang ada kalau seperti itu. Untuk infonya mungkin sekian dulu ya, semoga bermanfaat.